Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Maryam. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-73 sampai 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin. Dan ingatlah ketika dibacakan kepada orang-orang kafir ayat-ayat kami dalam keadaan sangat jelas. Qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu. Maka orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, Ayyul fariqaini khairum maqama wa ahsanu nadiya. Kita lihat siapa di antara dua kelompok yang lebih baik kedudukannya dan yang lebih bagus tempat perkumpulannya. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin. Dan banyak generasi yang kami hancurkan sebelum mereka. Hum ahsanu asasaw wa ri'ya. Dalam keadaan mereka itu lebih baik dalam hal kepemilikan perabot-perabot dan dalam hal penampilan. Nah, qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi ay wa idza tutla ala haula'il kuffar ayatuna bayyinatin ay wadihatit tilalati ala wahdaniyatillahi wa sidqi rusulihi tujibu liman sami'aha sidqal imani wa shiddatal iqani qabaluha bi dhiddi ma yajibu laha wastahza'u biha wa biman amana biha wastadallu bi husni halihim fid dunya ala annahum khairun minal mu'minin. Artinya ketika dibacakan kepada orang-orang kafir ayat-ayat kami yang sangat jelas menunjukkan
keesaan Allah Ta'ala, kebenaran para Rasulnya, yang mengharuskan orang yang mendengarnya benar-benar mengimaninya dan meyakininya. Namun orang-orang kafir menerimanya dengan sebaliknya dari apa yang wajib dilakukan. Mereka mengolok-olok ayat-ayat kami dan orang-orang yang mengimaninya. Mereka berdalih bahwa keadaan mereka yang baik di dunia menunjukkan mereka itu lebih baik daripada orang-orang yang beriman. Faqalu mu'aridina lil haqqi ayyul fariqaini ay nahnu wal mu'minun khairum maqama ay fi dunya min kasratil amwali wal aulad wa tawaffur syahawati wa ahsanu nadiyah ay majlisan ay fastantaju min hadil muqaddimah al-fasidah annahum aktsaru malan wa aulada wa qad hasalat lahum aktsar matalibihim min ad-dunya wa majalisihim wa andiyatihim muzahrafatan muzawwaqatan wal mu'minuna bi khilafi hadhil hal fahum khairun minal mu'minin wa hadha dalilun fi ghayatil fasadi wa huwa min babi qalbil haqa'iq wa illa fa kasratul amwal wal auladi wa khustul mandari kathiran ma yakunu sababan li halaki sahibihi wa saqaihi wa syarrihi wa lihadza qala ta'ala wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asasa ay mata'an min awanin wa furushin wa buyutin wa zakharif wa ahsanu ri'ya ay ahsanu mar'an wa mandoran min ghadaratil aish wa sururil ladzati wa husnis suwari fa idza kana haula'il muhlakuna ahsana minhum asata wa ri'ya wa lam yamna'hum dalika min khululil iqabi bihim fa kaifa yakunu haula'i wa hum aqallu minhum wa adallu muqtasimina min al-adab akuffarukum khairan min ulaikum amlakum bara'atun fis subur wa ulima min hadha anal istidlal ala khairil akhirah fi khairid dunya min afsadil adillah wa annahu min turikil kuffar. Orang-orang kafir itu menentang kebenaran dengan mengatakan mana di antara dua kelompok yakni kami dan orang yang beriman yang lebih baik kedudukannya yakni di dunia berupa banyaknya harta, banyaknya anak, tersalurkannya semua keinginan, dan siapa yang paling bagus tempat pertemuannya. Artinya orang-orang kafir itu merasa paling baik, paling beruntung dengan beberapa pendahuluan yang mereka dapatkan yang rusak, yakni mereka menganggap paling banyak hartanya, paling banyak anaknya, dan semua keinginannya dari dunia telah mereka dapatkan. Tempat-tempat pertemuan mereka juga mewah dengan penuh hiasan-hiasan. Nah, sedangkan orang yang beriman keadaannya berbeda.
Kemudian mereka menyimpulkan hal itu berarti lebih baik daripada orang yang beriman. Ini merupakan dalil yang sangat rusak dan termasuk bentuk memutarbalikkan fakta. Jika tidak demikian, maka banyaknya harta dan anak-anak dan bagusnya penampilan justru seringkali menjadi sebab hancurnya orang-orang yang memilikinya, menjadi sebab kesengsaraannya, menjadi sebab kejahatannya. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, banyak yang kami hancurkan sebelum mereka, generasi-generasi yang lebih baik perabotannya daripada mereka, yakni perlengkapannya mulai dari piring, ranjang-ranjang atau karpet, rumah, hiasan-hiasan, dan lebih bagus penampilannya, yakni memiliki kehidupan yang sangat mewah, memiliki tingkat kenikmatan yang sangat menggembirakan, memiliki wajah-wajah yang sangat bagus. Mereka-mereka yang semacam ini saja dihancurkan oleh Allah, padahal mereka ini lebih bagus perabotannya dan penampilannya, dan tidak bisa hal itu mencegah mereka dari tertimpa azab. Lalu bagaimana dengan keadaan orang-orang kafir yang ini, padahal mereka lebih sedikit dan lebih rendah, kemudian mereka merasa bisa selamat dari azab? Apakah kekafiran kalian itu lebih baik? Apakah orang-orang kafir di tengah-tengah kalian itu lebih baik daripada orang-orang kafir yang mendahului kalian? Ataukah kalian mampu berlepas diri dari adab Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan? Maka dari sini bisa kita ketahui bahwa berdalil lebih baik al-istidlal al-khairil akhirah, berdalil dengan kebaikan akhirat dengan kebaikan dunia yang didapatkan, termasuk dalil yang paling rusak dan termasuk metode orang-orang kafir. Wallahu ta'ala al-biswab. Fiha fawaid. Al-faidatul ula, al-inkar bi ayatillahi wal istihza'u biha wa biman amana biha
kufran akbar. Mengingkari ayat-ayat Allah dan mengolok-ngoloknya dan mengolok-ngolok orang-orang yang beriman dengannya, termasuk kufr akbar, kafir besar yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Nah, asalnya kasratul amwali, kasratul amwali wal auladi wa husnul mandori kathiran ma yakunu sababan lihalaki sahibihi wa syaqaihi wa syarrihi. Kasratul amwali wal auladi wa husnul mandor kathiran ma yakunu sababan lihalaki sahibihi wa syaqaihi wa syarrihi. Banyaknya harta, banyaknya anak, bagusnya penampilan seringkali menjadi sebab kebinasaan orang yang memilikinya, menjadi sebab kesengsaraannya, dan menjadi sebab kejahatan. Nah, itu merupakan penjelasan yang telah terbukti bahwa manusia itu kalau hartanya banyak, anaknya banyak, penampilannya bagus, ini menjadi sebab lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini ternyata menyebabkan orang-orang kafir merasa diri mereka lebih baik daripada orang-orang yang beriman, dikarenakan mereka lebih kaya, mereka lebih banyak anaknya, mereka lebih bagus penampilannya, lebih bagus tempat-tempat pertemuannya, dan lain-lainnya. Nah, oleh sebab itulah hati-hati dari fitnah dunia, fitnah harta. Barakallahu. Asalisa,
Qala al-Mawardi rahimahullah fi tafsirih. Wa ahsanu nadiyan. Fihi wajhan. Ahaduhuma afdalu majlisan. Asani awsa'u aishan. Fihi wajhan. Ahaduhuma afdalu majlisan. Asani awsa'u aishan. Berkata Al-Mawardi rahimahullah dalam tafsirnya, wa ahsanu nadiyan, dan lebih baik nadiyan. Ini ada dua bentuk penafsiran. Yang pertama maknanya ialah afdalu majlisan, yang lebih baik, yang lebih afdal tempat pertemuannya. Jadi orang-orang kafir merasa lebih baik daripada orang yang beriman, karena tempat-tempat pertemuan mereka itu lebih bagus, lebih megah, lebih bagus, ya, lebih mewah. Nah, yang kedua, awsa'u aisan, lebih lapang kehidupannya, lebih kaya raya. Jadi orang-orang kafir merasa lebih baik daripada orang-orang yang beriman, karena mereka itu dalam masalah dunia itu lebih kaya, lebih punya macam-macam, nah, daripada orang yang beriman. Baik. Al-faidatu ar-rabi'ah. Qala Al-Mawardi rahimahullah fi tafsirihi, qaulu ta'ala asasaw wa ri'ya. Fihi arba'atu awjuh. Fihi arba'atu awjuh. Ahaduha annal asasa al-mata'u war-ri'ya al-mandur. Mengenai firman Allah Ta'ala, asasan wari'ya, Al-Mawardi rahimahullah mengatakan ada 4 bentuk penafsiran tentang makna lafaz-lafaz ini. Yang pertama, asas itu artinya mata, perabotan rumah tangga. Ri'yan artinya ialah penampilan, mandor.
penampilan fisik. Jadi orang-orang kafir merasa lebih baik daripada orang yang beriman karena perabot rumahnya itu lebih mewah daripada punya orang-orang yang beriman. Bentuk penampilan fisiknya lebih ganteng-ganteng, lebih cantik-cantik daripada mukmin-mukminah. Sehingga mereka merasa lebih baik daripada orang yang beriman. Nah, qalahu Ibnu Abbas, di pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Asani annal asasa ma kana jadidan min thiyabil bait ma kana jadidan min thiyabil bait warriya al-irtiwa'u pakai hamzah al-irtiwa'u minan ni'mah pendapat yang kedua, asasan itu artinya ialah pakaian-pakaian rumah yang baru. Pakaian yang biasa dipakai di dalam rumah yang bagus, yang baru. Ri'ya artinya ialah al-irtiwa minan nikmah. Kemewahan dalam kenikmatan, ya. Jadi orang-orang kafir merasa lebih baik daripada orang-orang yang beriman karena baju-baju mereka yang mereka pakai di rumah itu lebih bagus, lebih baru. Kenikmatan-kenikmatan yang mereka rasakan itu lebih mewah, ya. Nah, daripada yang dimiliki orang-orang yang beriman, sehingga mereka simpulkan mereka lebih baik keadaannya daripada orang yang beriman. Nah, asalis pendapat yang ketiga, al-asasu ma la yarahun nas. Al-asasu ma la yarahun nasu. Wari'yu ma yarahun nasu. Al-asasu ma la yarahun nas, wari'yu ma yarahun nas. Pendapat yang ketiga, yang dimaksud asasan ialah barang-barang yang tidak biasa dilihat oleh umum. Sedangkan ri'yan ialah barang-barang yang biasa dilihat oleh masyarakat umum. Jadi orang-orang kafir membanggakan diri mereka karena punya barang-barang yang tidak biasa dilihat oleh masyarakat umum. Barang antik atau apa gitu ya. Nah, dan juga punya barang-barang yang biasa dilihat oleh masyarakat umum yang lebih bagus dari miliknya orang-orang yang beriman. Sehingga mereka merasa bangga dan merasa lebih baik
daripada orang-orang yang beriman. Arabik yang keempat, maknahu aktsaru amwalan wa ahsanu suwaran. Yang keempat artinya ialah lebih banyak hartanya dan lebih ganteng penampilannya, ya, lebih bagus penampilannya. Berarti asasan itu artinya harta, riyan itu penampilan. Jadi orang kafir membanggakan diri mereka karena mereka itu lebih kaya daripada orang yang beriman dan lebih apa ini? Bagus-bagus fisiknya, ya, daripada orang-orang yang apa ini? Beriman. Nah, wa yahtamilu khamisan. Kata Al-Imam Al-Mawardi, ada kemungkinan makna yang kelima. Annal asasa ma yu'addu lil isti'mal. Annal asasa ma yu'addu lil isti'mal. Wari'ya ma yu'addu lil jamali. Annal asasa ma yu'addu lil isti'mali wari'ya ma yu'addu lil jamali. Kata Al-Mawardi, ada kemungkinan makna yang kelima, yakni asas itu artinya ialah barang-barang yang biasa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Adapun ri'ya adalah barang-barang yang dipakai untuk mempercantik diri. Nah, ya. Jadi untuk penampilan, ya. Kacamata, jam tangan, kalau perhiasan-perhiasan, ya. Nah, termasuk alat-alat kecantikan, ya, yang bisa bikin muka jadi glowing. Itu riya, ya. Pokoknya barang-barang yang terkait untuk mempercantik atau mempertampan penampilan. Tapi kalau asas itu barang-barang yang biasa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari yang lain. Nah, ini dibanggakan oleh orang-orang kafir. Kami lebih baik dari orang yang beriman dalam hal itu, sehingga kami bangga dengan kekafiran kami. Berarti kami lebih bagus kedudukannya di dunia wal akhirah. Gitu. Nah, baik. Al-faidah itu al-khamisah. Nah, qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsir, annal istidlala ala khairil akhirah bi khairid dunya min afsadil adillah wa annahu min turkil kuffar. Ya, berdalil dengan kebaikan dunia sebagai petunjuk atas kebaikan akhirat, termasuk dalil yang paling rusak, dan itu termasuk caranya orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu menyimpulkan
Kalau keadaan seseorang di dunia itu baik, bagus, senang, berarti nanti di akhirat juga keadaannya lebih baik. Termasuk dalil yang rusak, termasuk caranya orang kafir dalam menyimpulkan. Jadi kalau menurut orang kafir, kamu miskin, ya, jelek juga, jelek fisiknya, jelek rumahnya, jelek macam-macamnya. Berarti kamu nanti di akhirat jadi orang jelek. Posisimu di akhirat jelek. Kamu kaya, ganteng, rumahmu bagus, dan lain-lain. Berarti menunjukkan kamu nanti di akhirat akan mendapat kedudukan yang bagus juga. Ini kesimpulannya orang kafir, istidlalnya orang kafir yang sangat rusak. Nah, jadi orang kafir ketika dibacakan ayat-ayat Allah gak malah beriman, malah nantang orang yang beriman. Ayo, siapa yang lebih baik? Kami orang kafir ataukah kalian yang beriman? Kalau menurut kami, kami yang lebih baik. Buktinya di dunia kami lebih baik daripada kalian. Berarti nanti di akhirat juga lebih baik daripada kalian. Apain beriman? Gitu ya. Malah ngolok-ngolok orang yang beriman. Padahal ketahuilah, barakallahu fikum, nanti di akhirat itu justru yang memenuhi surga adalah fuqara wal masakin. Yang di dunia diremehkan, kekayaannya bisa dihitung uangnya itu ya. Nah, itunya enggak lama. Oh, cuma 5.000 gitu. Muka-mukanya juga gitu, hitam jelek. Nah, rumahnya juga, nah, masih ngontrak. Kontraknya juga yang jelek. Fisiknya juga begitu, ya. Jerawatnya banyak. Korengan. Kulitnya kasar, ya. Nah. Tapi ternyata ini adalah hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Maka nanti akan mendapat kedudukan yang mulia di akhirat. Allah akan jadikan mukanya menjadi ganteng, yang laki-laki, cantik dengan perempuan. Sudah gak ada lagi cacat-cacat di dunia. Dan yang semacam itulah yang paling banyak masuk surga. Nah, oleh sebab itulah dalam Al-Quran ada surah Al-Munafikun ya. Orang munafik yang ada di Madinah itu fisiknya bagus-bagus, ganteng-ganteng, gagah-gagah, yang perempuan cantik-cantik. Suara mereka itu suaranya emas. Kalau ngomong itu fasih. Nah, tapi munafik semuanya itu gak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kemunafikannya. Nah, di sini Allah taala menyampaikan kepada orang-orang kafir yang menghina orang-orang yang beriman bahwasanya orang-orang kafir zaman dulu itu lebih kaya daripada kalian, lebih ganteng daripada kalian, lebih gagah perkasa daripada kalian. Tapi karena mereka masih kafir, tidak mau beriman, Allah hancurkan mereka. Maka kalian yang lebih rendah, lebih sedikit, lebih layak dihancurkan. Naudzubillah bidzalik ya. Nah, baik, al-faidatu as-sadisah. Nah, innallaha la yanzuru
ilal amwali wal auladi waswari wal ajsami walakin yanduru ilal qulubi wal a'mali wat taqwa wal iman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat harta, tidak melihat anak-anak, tidak melihat bentuk fisik dan jasad. Akan tetapi Allah melihat hati, amalan, ketakwaan, dan keimanan. Nah, ini paling penting. Alhamdulillah ya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, penilaiannya itu ya. Tidak siapa yang paling banyak hartanya akan masuk surga. Siapa yang banyak anaknya masuk surga. Siapa yang paling ganteng, paling cantik masuk surga. Yang sedikit hartanya, yang sedikit anaknya, yang jelek rupanya masuk neraka. Alhamdulillah enggak seperti itu ya. Nah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka-mereka yang ganteng-ganteng jangan terlalu jangan terlalu merasa tinggi ya. Yang jelek-jelek, yang miskin-miskin jangan minder ya. Nah, penilaian tidak didasari dengan itu. Baik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.